Foodies, ada yang bilang balapan motor itu sama aja bakar uang, cuman ngabisin duit aja. Apa iya? Siapa bilang? Kalau balapannya liar di jalan umum jelas itu bakar uang karena merugikan diri sendiri dan juga orang lainnya kan? Tapi kalau balapannya resmi, apalagi di sirkuit, wah itu sih pasti membanggakan ya Foodies dan banyak itu loh manfaatnya. Sama kayak warung ikan bakar di kawasan Pademangan Ancol nih, banyak manfaatnya banget, bisa membahagiakan lidah dan juga mengenyangkan perut yang lapar. Hai Foodies, waduh jadi ketahuan nih menu spesial saya kali ini. Kepala ikan ya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya nih Foodies, saya itu lagi mau nonton acara balapan gitu ya. Tapi kok salah fokus ngeliat orang-orang kayaknya rame banget lagi pada ngapain. Oh ternyata lagi makan kepala kakap spesial dari Pak Karto ya. Iya. Pas banget nih perut udah keroncongan sambil nunggu balapannya mulai, mending isi perut dulu ya Foodies, biar fokus kita nontonnya, jadi nggak keganggu deh tuh sama suara perut yang bunyi-bunyi. Kayak token listrik kehabisan pulsa nih. Menu kali ini benar-benar spesial loh, soalnya bisa dibilang ini adalah warung makan satu-satunya di Jakarta yang menyajikan kepala kakap bakar. Warung makan kepala kakap bakar Restu Ibu termasuk legendaris juga loh, soalnya Pak Karto sudah berjualan selama lebih dari 20 tahun. Pak Karto yang asli Cirebonan ini awalnya hanya membuka warung kakap bakar kecil-kecilan Foodies, sampai sekarang udah makin luas tuh kedainya. Wah, kalau lagi rame banget sampai nggak kebagian tempat di dalam loh, ujung-ujungnya jadi gelar tikar deh, lesehan gitu Foodies di seberang warung makannya. Selain kepala kakap, ada juga kepala kerapu, bagian badan ikan, dan telur ikannya. Masing-masing punya keunikan rasa nih, tapi yang paling favorit ya jelas kepala kakapnya Foodies. Oh iya, apalagi kepala kakap putihnya ini limited edition loh Foodies. Ini aja tinggal satu nih, wah untung masih kebagian. Tapi kenapa kakap bakar? Karena nih setahu saya nih Pak ya, kakap itu biasanya kan kuah semua nih. Kayaknya cuma di Pak Karto aja nih satu-satunya yang dibakar. Spesialisnya saya memang menciptakan kepala kakap bakar. Oh gitu, tapi matang sampai ke dalam. Jadi Kalau mau pembeliannya mentah nggak usah dibayar. Waduh, malah harapannya mentah nih biar gratis. Oh jangan ya. Saya jaminan Jangan. 20 tahun nggak ada yang komplain mentah. Udah ada jaminan resmi ya dari Pak Karto, jadi nggak perlu khawatir soal kematangan ikannya Foodies. Secara Pak Karto udah punya jam terbang gitu loh yang luar biasa. Tapi jangan cemberut dulu, buat pecinta gulai kepala kakap tenang, di sini juga tersedia kok. Jadi tinggal dipilih aja sesuai selera. Jadi bumbunya ini ya Pak ya? Inilah rahasia saya, kakap. Ini cuma cabai sama minyak doang. Tapi ya udah pasti ada rasa-rasa gurih segala macamnya ya Pak ya? Iya. Gimana nggak penasarannya Foodies, dalam satu harinya aja Pak Karto bisa menjual lebih dari 200 kepala kakap merah. Khusus untuk kakap putih, stoknya cuma sedikit, soalnya emang pasokan kepalanya juga terbatas. Jadi cuma ada 40 kepala doang Foodies. Udah siap matang? saji. Kita lihat, kita periksa. Ih, aromanya Foodies menggiurkan banget. Aduh, berat ternyata Pak ya. Ya itu lebih 5 kiloan. Ini lebih 5 kilo. Akhirnya saya bisa makan enak dan banyak. Ya udah Pak, ini saya siapin dulu di sana. Tinggal tunggu yang ini ya Pak ya. Iya, perut Kita buka ikan. deh. Akhirnya selesai juga nih, makin gak sabar buat icip. Ini sih ya buat pecinta kepala kakap, wah wajib kayaknya buat mampir ke sini. Soalnya bakalan dimanjain banget sama kepala kakap yang ciamik. Ada berbagai pilihan ukuran Foodies, jadi bisa disesuaikan. Tapi kalau buat sharing sih, wajib cobain yang super jumbo ya. Itu lihat gede banget kan? Dagingnya juga kelihatan tebel-tebel tuh. Wow. Foodies, kepala-kepala udah ada semua nih. Kepala kerapu, kakap merah, kakap putih, kepala desa, kepala ruwet. Iya nggak sih? Malah ngabsen kepala yang lain-lain nih. Ini nggak peka bagaimana sih, kan Foodies juga udah nggak sabar tahu pengen icip-icip bareng kita. Itu rasa kepala kakap bakarnya gimana sih? Kepala kakap putih ini, si gurihnya itu beneran sampai ke bagian yang paling dalam. Jadi bener-bener bawaan dari ikannya sendiri. Nah kalau kakap merah, gurih tapi bagian dalamnya itu masih agak sedikit tawar gitu. Jadi emang harus dibantu sama bumbu.
Pantes sih kepala kakap putihnya banyak dicari orang foodies, soalnya punya cita rasa yang alami dari dagingnya sendiri. Jadi ketika ditambahin sama bumbu bakarnya, kayak rasanya lebih lazis gitu loh. Bumbunya berasa banget gurih, terus ada rasa pedasnya karena emang banyak cabenya. Tadi kita lihat sendiri bumbunya dominannya dengan cabai. Beda sama di tempat lain. Kadang kan kalau ikan bakar itu bumbunya kuning ya foodies ya. Gurih kuning. Nah kalau ini tuh bumbunya merah justru. Makan ikan paling cocok kalau dicocol sama sambal ya foodies. Bikin cita rasanya semakin lazis. Jangan lupa pakai nasi hangat juga, biar nampol kenyangnya. Iya, sambal ini beda loh sama sambal olesan tadi. Kalau ini rasanya lebih pedas. Nah, buat yang gak terlalu suka pedas, ada juga kok sambal kecap khas ikan bakar. Lanjut foodies, ada kepala kerapu nih. Wah, ini benar-benar surga pecinta kepala ya di sini. Gak kalah gede juga nih kepala kerapunya. Dagingnya itu meskipun tebel, tapi matang sampai ke dalam. Lihat, udah jaminan banget. Tuh, nggak akan ngecewain pembeli katanya tadi ya. Terbukti, saya nggak kecewa, malah saya puas banget foodies. Karena rasanya ini lazis banget. Gak kaleng-kaleng, jaminan rasa dan kematangannya sempurna banget. Ya, nggak jadi dapat gratis dong. Pesan dari tadi, nggak berhenti pembeli, datang mulu tuh. Ramai banget ternyata. Ya wajar aja kalau di belakang tuh yang antri rame banget foodies. Buat yang lebih suka kuah-kuahan jangan sedih dulu, soalnya masih ada kepala kakap, kuah gulai, dan kuah asam pedas. Mantul. Berasa kuahnya asamnya ada, pedasnya ada. Kalau kurang pedas, tinggal hancurin nih cabai-cabai ini. Kalau makan yang versi kuah kayak begini foodies, emang paling bener makannya tuh sambil nyendok kuahnya ya, karena semua bumbunya ada dalam kuah. Ih, lazis. Lanjut yuk kita icip yang gak kalah best sellernya di sini, yakni kepala kakap kuah gulai. Mantep banget. Santannya berasa, rempahnya berasa. Tinggal kita cocol pakai dagingnya. Set. Juara banget gulanya ini. Tekstur kuah gulai ini beda dengan kuah asam pedas tadi foodies. Kuah gulainya agak kental soalnya dikasih campuran santan dan lebih kaya akan rempah. Ini sih yang bikin rasanya jadi super duper yummy. Meskipun tepatnya di ujung Jakarta, tapi dijamin sih nggak bakalan nyesel kalau jauh-jauh kesini. Apalagi kalau kalian pecinta kepala kakap. Ini kelezatan yang hakiki. Kalau kalian nih penasaran pengen nyobain aneka olahan kepala bakar, karena jarang-jarang banget di Jakarta ada kepala bakar kayak gini. Cuman bisa dihitung jari, salah satunya di sini. Jadi langsung aja kalian cobain ke kepala kakap bakar Restu Ibu. Adanya di utara Jakarta sih, di sekitar Ancol. Perut kenyang, tapi kok tenggorokan masih dikering ya? Lah iyalah, ikan yang seruput tadi kan banyakan kuah olahan ikan. Bukan minuman gitu loh. Emang sih sama-sama cair, tapi mohon maaf beda konsep. Udah sih cari minuman dulu ya sebelum nonton balap, oke? Itu dia es sari tebu. Wah, ada pilihan rasa lainnya juga nih ternyata foodies. Es tebu jeruk nipis, dan tebu original. Bentar. Tapi kok jadi salfok sama tebunya yang masih utuh gitu ya? Jadi penasaran nih gimana sih rasanya kalau tebu diicip langsung dari batangnya? Udah ada yang pernah cobain belum foodies? Biasanya saya makannya daun. Sekarang semacam bambu-bambuan, tapi lebih tepatnya tebu. Kayaknya manis banget foodies. Sama manisnya kayak gula, cuman sensasinya beda. Ini kayak agak sedikit kecut-kecut, kalau gula kan bener-bener manis, pure semuanya manis. Foodies suka pada penasaran gak sih ngeliat batang tebu yang utuh terus jadi gepeng pas keluar dari mesin? Nah supaya afdol gitu, mumpung ada es sari tebu, suka penasaran ya sama cara bikinnya? Langsungnya kita cobain. Wow, semudah itu loh ternyata. Berhubung pakai mesin jadi ketarik sendiri deh tuh batang tebunya foodies. Oke, nggak perlu nunggu lama, es sari tebunya udah jadi semua. Lapar mata nih Putih, malah beli beberapa jenis es sari tebu dia. Buat siapa lagi sih?
Tuh Put, ada pembalap tuh. Mending es tebunya kasih ke pembalap aja. Emangnya sanggup minum es tebu sebanyak itu? Bisa sambil ngobrol-ngobrol juga, ya nggak sih? Sendiri emang biasanya balapan gitu mas? Ya kalau kita sih bengkel kita balapnya di balapan resmi ya. Yang saya penasaran, orang-orang yang suka sama kecepatan itu emang nggak ada rasa takut apa gimana sih mas? Ya namanya seneng, hobi. Nah biasanya kecepatan berapa emang mas kalau untuk motor jenis ini? Kalau untuk motor listrik sendiri kecepatannya itu top speednya sampai 175. Wah, keren banget nih Foodies. Indonesia punya banyak bibit-bibit unggul supaya bisa bersaing di kancah internasional. Apalagi sekarang Indonesia udah punya sirkuit kelas dunia gitu loh. Yes, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Keinginan buat ke Mandalika nggak kira-kira nanti? Mandalika sih ada sih tapi nggak pakai motor kayak gini, kita bikinnya ya motor road race gitu ada. Udah kenyang dan udah didorong juga ya sama yang seger-seger sambil nonton balapan di kawasan Ancol Foodies. Tuh, Foodies kelihatan kan lintasannya lurus. Jadi emang jalanan ini nih biasanya dipakai orang-orang buat balap liar gitu. Nah, sekarang dibikinlah event khusus yang resmi buat mengakomodir mereka yang suka balapan liar. Kayaknya nih pemanasan ya sebelum kita ke Mandalika. Nontonnya di sini dulu Foodies dong. Eits, balapannya kan resmi nih, jadi jelas aman ya di bawah pengawasan ketat kepolisian.